Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gopur Goplem. Perasaan kau ini sesuai lali kowe deh. Ya bener sih. Ya. Wah, ada suara turit ya. Ini aku seneng ketika main di sore hari ke kandangnya itu bener-bener nuansanya asri. Bahkan ada suara sapi. Ya. Insan alam. Baik teman-teman, jadi setelah sekian hari aku nggak bikin video, mungkin ada kali ya 3 minggu ya, 3 minggu ada kayaknya. Cuma kalau dari video terakhir ya sekitar 2 mingguan yang terupload kan. Cuma kan ada nih 3 minggu aku nggak upload, bahkan aku saking agak sibuknya lah, anggap saja seperti itu. Komentar-komentar di YouTube pun aku semakin jarang bisa ada waktu untuk merespon satu persatu. Pertanyaan di sosial media pun ya banyak juga yang aku jawab, cuma ada mungkin yang banyak yang kelewat. Nah, tapi aku pengen ngenotis satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang baru mau mulai usaha ini. Kebanyakan teman-teman menanyakan ini, enaknya kita melihara dari DOC, day of chick, atau pulet siap produksi, atau hampir siap produksi seperti itu. Pulet itu ayam petelur ini sendiri ya, pulet namanya. Nah, aku punya asumsi tersendiri terkait dengan jawaban itu. Sebenarnya overall tetap kalau dari segi menguntungkan ketika kita benar-benar sudah siap, kandangnya juga sudah ada, mungkin dari DOC oke lah. Cuma kalau teman-teman mungkin baru mau mulai, untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti jumlah kematian dan lain-lain, terus ketersediaan modal dan lain-lain, juga itu lebih aman melihara dari usia yang hampir siap produksi seperti itu. Kenapa aku bilang lebih aman untuk usia siap produksi? Karena otomatis ketika kita melihara dari DOC itu rentan banget dia, pemeliharaannya ketat banget, bahkan dari suhu, terus vitamin, perlakuan, vaksin dan lain-lain kompleks banget. Nggak seperti ayam ketika sudah siap produksi atau bahkan ketika sudah berproduksi, itu akan sangat berbeda perlakuannya. Nah, dari situlah risiko jelas, risikonya lebih aman untuk ayam siap produksi. Lalu dari segi modal, oke lah untuk DOC pembeliannya nggak terlalu tinggi ketika kita beli ayam siap produksi, tapi modal untuk mempersiapkan kita pemeliharaannya itu, seperti kita harus menyiapkan kandang untuk DOC itu sendiri. Terus DOC itu butuh perlakuan khusus seperti ruangan yang tertutup rapat dan kehangatan ya, seperti yang di kandang saya itu, di breeding kandang saya itu kan saya menyediakan 2 gasolet. Itu juga harus keluarin biaya sendiri untuk beli itu, yang harganya ya rata-rata persatuannya itu 1,5 lah, 1 sampai 1,5 rata-rata seperti itu. Itu baru pengadaan untuk alatnya sendiri, belum operasional untuk alat itu sendiri. Perharinya untuk gas tabung 3 kilo aja itu biasanya bertahan sekitar di 15 jam, 15 sampai 18 jam seperti itu. Jadi otomatis setiap hari per 1 gasolet aja sudah hampir memakan 2 tabung 3 kiloan, atau mungkin kalau kita pakai tabung yang 5,5 itu 24 jam lah kurang lebih, itu yang tabung pink itu. Nah, itu berarti perharinya aja kita untuk 1 gasolet sudah jelas makan biaya sekitar kalau kita pakai tabung yang pink ya, itu 68.000 itu tabung pink itu isi ulangnya. 68.000 itu baru 1. Nah, ketika kita pakai 2, otomatis tinggal kali 2 aja. Itu per 24 jamnya. Padahal pemakaiannya jelas 24 jam untuk usia ayam itu sampai benar-benar ayam itu udah mulai kebal. Ya anggap saja sekitar usia di 6 mingguan itu baru mulai berani lepas gasolet full. Nah, sebelumnya mungkin ya bertahap. Mungkin dari yang mainkannya 24 jam, terus mainkan dikurangin, siang hari udah nggak main gasolet lagi, itu seperti itu. Itu sih sedikit gambaran untuk pemeliharaan DOC. Otomatis kompleks lah intinya seperti itu. Dari segi modal pun tinggi.
Tapi kalau mungkin teman-teman sudah ada kandangnya atau mungkin alat-alatnya sudah ada atau mungkin juga sistem pemeliharaannya juga sudah berani aman, udah berani dalam artian udah siap dengan resikonya, udah siap dalam segala halnya. Ya sebenarnya untuk populasi tertentu nanti juga bisa lebih ngirit dari DOC kalau kita bilang ngiritnya ya. Tapi syaratnya juga harus sudah ada semuanya. Mungkin ketika kandangnya mungkin udah ada lebih dulu atau mungkin sistemnya sewa, mungkin ada teman yang punya kandang breeding khusus seperti itu, mungkin sewa, otomatis kan nggak perlu bangun, itu mungkin biayanya akan lebih hemat untuk per satu periodenya. Kecuali mungkin teman-teman bikin kandang itu emang untuk jangka panjang dan untuk ngisi kandang-kandang ketika teman-teman sudah punya planning untuk nanti setelah tambah satu populasi ini satu kandang mungkin 1000, mungkin next periode dalam jangka waktu dekat nambah kandang lagi, mungkin itu juga akan menjadi solusi yang alternatif yang hemat juga untuk punya kandang breeding sendiri. Tapi untuk teman-teman yang baru nyoba, saya sangat menyarankan untuk langsung menggunakan ayam usia paling enggak 13 minggu lah, seperti yang saya awal-awal dulu juga pakai ayam usia 13 minggu seperti itu. Karena asumsinya yaitu tadi, selain untuk meminimalisir resiko, kita juga alokasi modal itu jadi lebih hemat lah untuk modal, karena kita akan fokus untuk nanti modalnya untuk langsung ke ayam produksi aja gitu. Karena ayam produksi pun ketika kita ambil usia 13 minggu, untuk nanti kita sampai benar-benar siap panen itu butuh ya waktu sekitar 2 bulanan, itu pun kita tanpa ada pemasukan lah, bisa dibilang seperti itu. Gitu aja untuk soal ayam produksi. Nah itu sih kalau pertanyaan tentang better mana, mau DOC dulu atau mau langsung ke ayam siap produksi, ya itu mending ke pulet lah. Tapi saran saya usia 13 minggu itu aja saran saya, karena kalau usia yang terlalu mepet juga anggap saja mungkin usia siap produksi di 18 minggu ya, kasihan. Ayam pindah kandang, teman-teman beli umpamanya nih dari mana, dari kota A ke tempat teman ibaratnya, itu dia di perjalanan juga stres. Kasihan ayam ketika dia udah siap produksi, ayam pertama kali produksi itu juga biasanya stres. Ketika teman-teman harus ditambahin stres perjalanan, itu kasihan, akan double stres. Itu resikonya juga lumayan. Itulah kenapa aku sangat merekomendasikan untuk mulai dari ayam usia 13 minggu. Dan itu kebanyakan para breeding juga breeding yang khusus para pembreeding ya, itu emang jualnya usia 13 minggu. Contoh saya juga alhamdulillah insya Allah nanti kedepannya dengan kandang yang ada yang saya punya, saya alhamdulillah kan ada kandang breeding. Saya juga untuk menyediakan ayam-ayam yang siap produksi untuk permintaan teman-teman yang mungkin emang udah terbiasa ngambil ayam siap produksi atau siap 13 minggu seperti itu. Itu aja mungkin tentang video ini. Terima kasih yang udah nontonin sampai selesai dan yang udah selalu ngedukung channel ini sampai tembus ke angka subscriber yang sangat alhamdulillah ini. Salam sukses, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lu jago ngapa Mas? Saya coy.